Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Ulil Azlina, NIM 200001834. Di sini, saya akan mempresentasikan rangkuman pertemuan 1-4 dari mata kuliah pemrograman web. Di sini ada 4 bab. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan teknologi web. Yang kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Yang ketiga, client-side programming 1 atau sintak dasar HTML. Yang keempat ada client-side programming 2 atau frame dan form. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan teknologi web. Pengertian internet ada dua. Yang pertama yaitu international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dan yang kedua yaitu interconnected networking, merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah dari internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA membentuk suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET untuk memungkinkan personil militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Melalui ARPA, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix yang dapat melakukan komunikasi jarak jauh melalui telepon. Pada tahun 1982, dibentuklah TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Tahun 1986 didirikan NSF-Net atau National Science Foundation Network yang menggantikan peran dari ARPANET. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lain yang disebut WWW atau World Wide Web. Tahun 1993, mulailah dikembangkannya internet untuk nama domain dari publik. Dan pada tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Bab yang kedua yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Aplikasi berbasis web adalah sebuah sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web atau web engineering dan diaplikasikan secara online melalui media internet. Web Development Tools. Yang pertama ada browser, meliputi Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, dan Chrome. Yang kedua ada pengolah grafis, meliputi Photoshop dan Macromedia Fireworks. Yang ketiga, ada pengolah animasi atau multimedia yang meliputi Macromedia Flash dan SwissMac. Dan terakhir ada web editor yang meliputi Notepad dan Dreamweaver. Bahasa pemrograman web. Yang pertama ada client-side yang meliputi HTML, CSS, JavaScript, Java Applet, dan ActiveX Yang kedua ada server-side yang meliputi platform Windows, di mana platform Windows meliputi
ASP, dan Microsoft Access atau SQL Server. Dan kedua ada platform Linux, yaitu ada PHP dan MySQL atau PostgreSQL. Selanjutnya, bab ketiga ada Client-Side Programming 1 atau sintak dasar dari HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page atau halaman suatu web. HTML bukanlah merupakan programming language, tetapi suatu markup language. HTML menggunakan markup text untuk mendeskripsikan web page. HTML web page atau biasa disebut HTML text merupakan keyword yang diapit dengan kurung lancip seperti berikut. Sintak dasar dalam HTML. Contohnya seperti gambar berikut. Tag HTML untuk menandai awal dan akhir dokumen HTML. Tag head untuk menandai header dokumen HTML. Tag title untuk memberi judul pada dokumen HTML, dan tag body untuk menandai awal dan akhir dari isi dokumen HTML tersebut. Selanjutnya, tag HTML. Yang pertama ada tag P untuk menandai suatu paragraf, tag BR untuk pindah ke baris berikutnya, dan tag tabel untuk mendefinisikan sebuah tabel. Selanjutnya, untuk menandai kalimat agar bisa dicetak tebal, miring, dan garis bawah, maka menggunakan tag B atau bold, tag I atau italic, dan tag U atau underline. Selanjutnya, untuk menandai bagian karakter agar bisa dicetak tinggi atau rendah, maka menggunakan tag sub. Tag font ada 3. Yang pertama face, yaitu untuk memformat suatu bagian kalimat dengan jenis huruf tertentu. Selanjutnya ada size, yaitu untuk ukuran huruf tertentu, dan color untuk warna huruf tertentu. Tag image src nama file gambar digunakan untuk menampilkan sebuah file gambar. Tag href link, yaitu berisi alamat URL yang ingin dituju. Tag name acuan berisi kata acuan atau sumberan sebagai penanda untuk menuju ke halaman dokumen lain. Bab keempat yaitu Client-Side Programming 2 atau frame dan font. Frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Dalam satu jendela browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus. Hal tersebut tergantung dari beberapa frame yang dibuat oleh user. Atribut tag frame, yaitu ada rows untuk ukuran garis frame, columns untuk ukuran kolom frame, frame border untuk border frame, biasanya berisi yes atau no, atau bisa juga dengan angka 1 atau 0. Selanjutnya ada border color untuk warna bordernya, src untuk nama file sumber yang akan dimuat dalam frame, dan yang terakhir ada name untuk nama dari framenya. Kegunaannya yaitu 1. Untuk memperoleh data-data user, baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada servis yang disediakan. Yang kedua, untuk memperoleh informasi dari customer secara online. Yang ketiga, untuk memperoleh feedback dari user mengenai website kita.
Form biasanya menggunakan tag seperti berikut: kurung lancip, form, dan ditutup dengan kurung lancip lagi. Komponen input form. Yang pertama, ada button. Untuk contohnya seperti berikut. Dan untuk penjelasannya, name merupakan nama dari kontrol, size untuk ukuran kontrol, tipe menggunakan input type button, dan value untuk memberikan value ke input. Selanjutnya yang kedua ada text. Untuk contohnya seperti berikut, yaitu size untuk jumlah karakter dan max length untuk panjang maksimum dari suatu karakter. Yang ketiga ada text area. Berikut contohnya. Text area ini digunakan untuk inputan berupa teks yang memerlukan banyak baris. Untuk penjelasannya, close merupakan lebar text area dan rows itu merupakan jumlah baris. Selanjutnya ada checkbox. Contohnya di sampingnya. Checkbox ini digunakan untuk membuat pilihan majemuk. Checked untuk memberi default. Selanjutnya ada radio. Setiap radio button control harus memiliki nama yang sama, dan setiap radio harus memberikan nilai ke atribut value secara eksplisit. Dan terakhir ada select. Digunakan untuk membuat komponen combo box. Untuk item dari combo box sendiri menggunakan tag option. Untuk contoh form yang sudah jadi, ada di bawah ini. Ada nama, alamat, kota, telepon, jenis kelamin, hobi, agama, asal sekolah, dan jurusan. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.